Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai perkembangan kasus virus corona yang ada di Jawa Timur. Nama saya Hasna Maulida Zahra dengan NIM D01190054. Perkenalkan, nama saya Melinia Marasuci, NIM D011969. Saya Mufliha, NIM D011972. Nama saya Muhammad Lutfi Adiansyah dengan NIM D01190078. Langsung saja, kami memilih wilayah Jawa Timur karena Jawa Timur merupakan wilayah kedua yang disorot memiliki peningkatan kasus virus corona yang cukup tinggi. Kami melihat bahwa pemberlakuan PSBB akan sangat mempengaruhi peningkatan jumlah kasus di suatu wilayah. Bagaimana dengan Jawa Timur? Kami mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana perkembangan kasus virus corona yang ada di Jawa Timur setelah dan sebelum diberlakukannya PSBB. Dengan hipotesisnya yaitu tidak ada penurunan kasus virus corona yang ada di Jawa Timur setelah diberlakukannya PSBB. Benarkah demikian? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam menjawab hipotesis tersebut, kelompok kami telah melakukan 2 uji statistik, yaitu yang pertama adalah statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik inferensial. Seperti kita ketahui, Jawa Timur memberlakukan PSBB tahap pertama dalam kurun waktu 14 hari, yaitu pada tanggal 27 April 2020 hingga 11 Mei 2020. Di sini terdapat hasil statistik deskriptif tentang data sebelum diberlakukannya PSBB di Jawa Timur yang dimulai dari tanggal 24 Maret 2020 hingga tanggal 27 April 2020. Jika dilihat dari tabel ini, maka dapat kita ketahui bahwa nilai maksimumnya adalah 119 atau 119 ini adalah 119 pasien yang terkonfirmasi positif COVID di Jawa Timur pada tanggal 12 April 2020. Jika dilihat dari sini, dapat kita ketahui bahwa dari awal COVID masuk di Jawa Timur telah mengalami penaikan. Selanjutnya kita beralih kepada hasil perhitungan statistik dari data sesudah diberlakukannya PSBB di Jawa Timur yang dimulai dari tanggal 12 Mei 2020 hingga 15 Juni 2020. Jika kita lihat dari tabel perhitungan ini, maka kita ketahui bahwa nilai maksimum dari data tersebut adalah 473 tersebut adalah jumlah kasus terbanyak COVID-19 setelah diberlakukannya PSBB, yaitu antara rentang waktu dari tanggal 12 Mei 2020 hingga 15 Juni 2020. Nah, kasus terbesar itu ternyata ada pada tanggal 23 Mei 2020. Dari data yang telah dipaparkan semuanya, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan setelah diberlakukannya PSBB di Jawa Timur, yang artinya tidak terjadi penurunan kasus di Jawa Timur setelah diberlakukannya PSBB. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai statistik inferensialnya menggunakan program SPSS. Sebelum kita uji analisis data, kita harus mengetahui dulu apakah data tersebut berdistribusi normal. Dasar uji pengambilan normalitas menunjukkan bahwa jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Jika nilai sigma kurang dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Dalam uji normalitas data tersebut menunjukkan bahwa nilai sigma pada Shapiro-Wilk 0,000 dan 0,006. Karena 0,000 dan 0,006 kurang dari 0,5, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Oleh karena itu, kami mengambil kebijakan dengan uji Mann-Whitney. Seperti halnya uji independent sample t-test, uji Mann-Whitney juga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata data 2 sampel yang tidak berpasangan. Dalam uji beda ini, sampel yang digunakan tidak harus sama jumlahnya.
Uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independent sample t-test jika data penelitian tersebut tidak berdistribusi normal. Dengan rumusan masalah, apakah ada penurunan yang signifikan kasus positif COVID-19 setelah diberlakukannya PSBB di Jawa Timur? Setelah rumusan masalah tersebut, kita menentukan hipotesis. Hipotesis awal atau H0-nya, tidak ada penurunan yang signifikan kasus positif COVID-19 setelah diberlakukannya PSBB di Jawa Timur. Hipotesis alternatif atau HA, ada penurunan yang signifikan kasus positif COVID-19 setelah diberlakukannya PSBB di Jawa Timur. Setelah kita uji data statistik Mann-Whitney dengan program SPSS, hasil output menunjukkan nilai asymptotic sebesar 0,000. Seperti yang kita ketahui, dasar pengambilan keputusan uji Mann-Whitney adalah jika nilai asymptotic kurang dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Karena nilai asymptotic sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada penurunan yang signifikan kasus positif COVID-19 setelah diberlakukannya PSBB di Jawa Timur. Setelah diadakan uji statistika pada perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Timur, baik menggunakan statistik deskriptif maupun statistik inferensial, kita dapat mengetahui bahwa tidak ada penurunan jumlah kasus pasien terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Timur. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa diberlakukannya PSBB di Jawa Timur tidak berpengaruh terhadap jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Timur. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa klik tombol like di bawah. Terima kasih.